mesin ini, Naomi baru kebangun dari tidurnya. Dia kaget ngeliat kaca-kaca mobilnya udah ngebeku. Dia nyoba buka pintunya juga udah nggak bisa. Terus dia langsung bangunin suaminya. Matt masih kelihatan santuy nih. Dia bilang, ah cuma es. Abis itu dia nyoba buat nyalain mobilnya. You're gonna flood it. There's nothing to flood. Katanya buat ngangetin diri. Syukur-syukur bisa bikin esnya meleleh kan karena panas mesin mobil. Boro-boro buat ngangetin. Bisa nyala aja enggak itu mobilnya. Pas Matt lagi nyoba buka pintu belakang, si Naomi mulai panik nih. Di situ dia mulai nyala-nyalahin si Matt. I knew we should have kept on driving. Hey, can we calm down, please? Should have kept on driving at least. It was freezing rain in the middle of the night. Should we have kept going? Kalau aja Matt gak berhenti semalam, pasti mobil mereka gak akan kejebak di dalam salju kayak sekarang. Tapi Matt semalam juga mutusin berhenti karena emang lagi hujan es tengah malam. Ya ngeri juga lah ya kalau lanjut jalan. Udahlah tuh. Abis itu Naomi nyoba ngecek HP-nya. Tapi sayangnya gak dapet sinyal di situ. Mana baterainya juga tinggal setengah lagi. Mungkin karena tempatnya juga jauh dari kota. Udah gitu mereka kondisinya ketimbun salju kan ya. Jadi makin susah sinyal. Lagi pula tahun 2002 kayaknya emang pengguna HP kan belum sebanyak sekarang. Jadi jaringan juga belum kesebar luas. Matt tetap nyoba buat ngeyakinin Naomi kalau dia bakal nyari cara biar bisa cepet keluar dari mobil itu. Mereka juga mulai ngecek seberapa banyak makanan sama minuman yang mereka punya. Tapi si Naomi ini kayaknya udah kelaparan ya. Akhirnya dia makan deh tuh rotinya. Dia juga bilang punggungnya dia pegel, terus pindah ke bangku belakang. Nah, di sini kita baru tahu kalau ternyata dia lagi hamil. How's she doing? She's fine. She keeps on cooking. She's okay. Matt keingetan kalau si penyewa mobil bilang dia ngasih beberapa barang di box belakang. Matt lihat nih isinya apa aja. Ternyata ada selimut, lilin, dan ya beberapa barang lainnya lah ya. Lumayan lah itu lilin, seenggaknya bisa ada cahaya dikit di situ. Kalian pasti kebayang gimana kalau mau buang air. Sama, aku juga kepikiran. Nah, di sini kita dikasih lihat nih. Naomi katanya pengen buang air kecil. Terus Matt nyuruh Naomi buat buang air kecilnya di anduk gitu. Biar langsung keserap di anduknya. Just ball this up and go on it. You're kidding. It's what my mother did when she was bedridden. I have to keep changing the towels. Sorry. Abis itu Naomi mulai ngebagi jatah makanan buat mereka. Ya buat mereka makan tiap hari gitu. Ternyata persediaan mereka itu kalau dihitung-hitung cuma cukup buat 12 hari. Dan air minum mereka itu cuma ada 2 botol. Mereka harus hemat-hemat ya berarti kalau mau bertahan lebih lama. Matt nyaranin buat ngitung juga coklat titipan adiknya Naomi. Tapi Naomi gak ngebolehin. Padahal kan lumayan ya ada tambahan coklat gitu. Malam itu mereka berselisih paham nih. Naomi maunya mereka cepet-cepet keluar dari mobil itu. Tapi Matt bilang lebih aman di dalam, lebih anget, dan mereka nggak tahu kan apa yang ada di luar sana. Ya ujung-ujungnya mereka berantem. Dan malah saling nyalah-nyalahin lagi deh tuh. Tapi akhirnya baikan lagi sih. Masuk di hari keempat. Matt cuma makan sedikit banget makanannya itu. Sisanya dia kasih ke Naomi. Mungkin dia pikir kan Naomi lagi hamil, lebih butuh makanan gitu. Jadi si Matt cuma minum air, itu juga dikit. Pas Naomi lagi sibuk nulis, entah nulis apa ya, tiba-tiba Matt bangun, terus nyenggol botol air yang lupa ditutup rapat sama Naomi. Calm down. You have to put the cap back on. I'm sorry. It was an accident. Airnya jadi kebuang sia-sia kan? Matt kesel tuh di situ. Hampir aja mereka berantem lagi. Untung si Matt bisa nahan tuh emosinya. Lagi tidur, mereka dengar kayak ada suara di luar. Mereka langsung mukul-mukul langit-langit mobilnya gitu buat minta tolong. What? Hello? Hello? Hey! In here! Hey! Hey! Oh, Hello? Hello?
Tapi anehnya nggak ada jawaban dari luar. Ternyata itu bukan suara manusia. Kayaknya itu suara dari salju yang gerak gitu. Yang tadinya atap mobilnya masih kelihatan, sekarang jadi ketutup semua. Udah nggak kelihatan sama sekali mobil mereka dari luar. Udah seminggu nih mereka kejebak di situ. Matt kepikiran buat manasin sela-sela jendelanya pakai lilin, biar esnya meleleh gitu dikit-dikit. Terus dia jadi bisa kan buka kacanya pelan-pelan. Naomi lagi gabut mainin handphonenya nih. Puter, dan gak sengaja dia jatohin HP-nya. Sampai baterainya lepas. Dia coba buat pasang lagi, untung masih bisa nyala. Ya HP-HP zaman 2000-an mah kuat-kuat ya, gak kayak HP zaman now. Mantepnya, abis mati itu malah dapet sinyal tuh HP-nya. Ya udah Naomi langsung deh nelpon ayahnya. Tapi kesempatan itu malah disia-siain sama Naomi. Dia malah nangis dan gak ngasih info yang jelas ke ayahnya. Sampai akhirnya HP-nya mati lagi karena baterainya habis. We're buried on the side of a road 3 miles east of our hotel. Can you hear me? This was our one chance. Do you know that? Padahal kalau tadi Naomi kasih ke Matt HP-nya, mungkin keluarganya Naomi udah cepet-cepet ngubungin polisi setempat buat cari mereka. Hari ke-9. Naomi bilang ke Matt kalau kacanya ya dipecahin aja biar lebih cepet daripada dibuka pelan-pelan kayak gitu. Tapi Matt tetap gak mau. Soalnya kalau kacanya pecah mereka gak ada lagi tempat untuk berlindung. Lagi di tengah-tengah debat mereka, tiba-tiba si Naomi kayak sesak napas gitu. Naomi minta Matt buat ngambilin pil di tasnya. Abis minum itu, dia baru bisa tenang lagi. Gak tahu ya itu pil apa, tapi kelihatannya tadi Matt gak suka gitu pas tahu Naomi masih minum pil itu. Pas Matt nanya pun, si Naomi bilang itu rahasia dia. Hari ke-11. Hari ini Naomi nyaranin ke Matt kalau mereka harus bikin surat gitu. Kalau nanti mereka gak bisa bertahan. Tapi Matt tetap usaha optimis. Dia gak mau bikin kayak gitu-gituan. Matt juga nanya apa sih sebenarnya yang ditulis Naomi dari kemarin. Naomi bilang dia cuma nulis cerita tentang wanita tua yang kejebak kayak mereka gini, tapi kejebaknya di kamar mandi. Dan endingnya si wanita ini berhasil selamat. Ada ya orang kejebak di kamar mandi? Matt mikirnya gitu. Tapi si Naomi bilang mungkin sama idiotnya kayak mereka yang bisa-bisanya ketiduran pas lagi badai salju. Gak lama, mereka dengar ada mobil yang buat bersihin salju dari jalanan tuh lewat. Tapi karena si supirnya kan gak ngeliat ada mobil mereka di pinggir jalan ketutup salju, jadi ya gak tahu ada mereka di situ. Matt mulai kesel. Sambil nangis, dia mukul-mukulin semua yang ada di situ. Dia ngerasa nggak berguna jadi suami. Dan saat itu juga kita baru tahu ternyata dia selama ini bohong sama Naomi. Dia bilang ke Naomi kalau dia dikasih waktu liburan dari kantornya. Tapi taunya dia itu dipecat. Dia ngerasa payah di depan Naomi. Apalagi dia dipecat padahal sebentar lagi anaknya mau lahir. Mereka berantem lagi. Kali ini Matt nyinggung soal pil yang masih diminum sama Naomi. Matt pikir Naomi gak sayang sama bayinya kalau masih terus minum pil itu. Don't try to tell me how I feel about having my child! Why are you still taking your pills? I brought the pills in case of an emergency. What is? Mungkin itu pilnya gak bagus kali ya buat orang hamil, makanya si Matt marah. Jadi pil ini mungkin nih ya, kayak semacam obat penenang atau obat yang bisa bikin dia rileks gitu kali ya. Hari ke-15. Kaca jendelanya udah kelihatan kebuka sedikit tuh. Matt terus usaha buat ngebuka lebih lebar lagi. Malamnya, si Naomi kayak nahan sakit gitu. Dia juga ngebuka jaketnya kayak kegerahan lah. Abis itu, dia nyabut senderan kepala di bangku depan. Terus dia pakai buat ngancurin kaca yang lagi diusahain sama Matt. Naomi, stop! Leave me alone! We're gonna freeze in here. What the hell is wrong? Oh, Burning up! what are you doing? Stop! Mau marah, tapi si Matt ngeliat Naomi kayak kesakitan. Matt curiga kalau Naomi tuh mau ngelahirin. Si Naomi juga nggak bilang ke Matt kalau dia udah ngerasa beberapa tanda-tandanya dari kemarin. Dalam keadaan dingin, Naomi harus berjuang juga buat ngelahirin anaknya. Ya, Matt cuma bisa ngasih semangat buat Naomi.
Matt is coming. Come on, one more push. One more push. Come on. Akhirnya bayi cantik itu lahir. Plasenta atau biasanya kita nyebutnya ari-ari ya, itu sama Matt disimpan di dalam box. Hari ke-17. Naomi ngasih nama bayinya hari itu. Namanya Olivia. Karena ada kata live yang kedengarannya kayak yang artinya hidup. What do you want to name her? You make the call. How about Olivia? Like your sister. No. Like Liv. Hari ke-19. Mereka cuma bisa saling nguatin hari ini. Sampai di hari ke-20 nih. Olivia nangis terus-terusan karena dingin banget kali ya di situ. Orang dewasa aja kedinginan kan, apalagi bayi yang baru lahir. Matt gak tega denger anaknya nangis kayak gitu. Akhirnya dia ngelepasin jaketnya, biar bisa dipakai buat ngangetin Olivia. Oh, I'm working up some good heat. Don't worry about me. Di pagi besoknya, Naomi minta air ke Matt, tapi gak ada jawaban dari Matt. Pas dia samperin, ternyata Matt udah gak bernyawa. Babe? This is not part of what... Kayaknya karena hipotermia ya. Kan dia duduk di bangku yang kacanya udah pecah dan gak pakai jaket pula. Di situ Naomi baru ngerasain sakitnya kehilangan Matt suaminya. Selama ini dia kan selalu ribut sama Matt. Bahkan dari hal-hal kecil juga kan mereka selalu ributin. Ini anaknya nangis lagi nih. Kayaknya sih mau nyusu ya, tapi air susunya tuh gak keluar. Mungkin karena Naomi juga kurang asupan kan. Akhirnya, mau gak mau, dia terpaksa makan plasenta bayinya sendiri. Gak usah dibayangin deh ya yang ini. Tapi abis dia makan itu, air susunya bisa keluar lagi. Dan si Olivia juga jadi anteng kan. Besoknya, Naomi kelihatan ngomong sendiri, seakan-akan lagi ngobrol sama Matt. Dia juga ngelepasin baju Matt biar dipakai buat ngangetin Olivia. Nah, di hari ke-24 ini, Naomi kebangun karena ketetesan air gitu. Pas dia lihat ke jendela depan, bener, ternyata esnya mulai meleleh. Dia jadi bisa ngebuka buat jalan keluar. Dia langsung deh beresin barang-barang yang masih bisa dia bawa. Habis itu, dia masukin Naomi ke dalam tas gitu biar lebih hangat. Abis pamitan sama jasad suaminya, dia keluar duluan dari mobil itu. Baru dia angkat Olivia. Seneng banget pasti rasanya. Setelah sekian lama, dia bisa ngeliat matahari lagi. Tapi ini dia juga nggak tahu mau jalan kemana nih. Dia cuma nyusurin jalan itu aja. Sampai akhirnya dia ngeliat ada papan penanda jarak yang nunjukin kalau ada pemukiman di ujung sana. Dia terus jalan di tengah salju berdua sama bayinya. Langit juga udah hampir gelap. Tiba-tiba kita lihat dia senyum bahagia tuh. Ternyata dia udah hampir sampai ke pemukiman warga. Akhirnya... Nah, di akhir ada sedikit info kalau setelah itu dia dibawa ke rumah sakit terdekat sama warga. Dehidrasi, hipotermia, radang dingin, kekurangan gizi parah juga dia. Ternyata saran dari Matt yang mereka harus tetap bertahan di dalam mobil itu salah satu cara terbaik. Kayak sama aja selama ini mereka tuh di dalam rumah iglo. Suhu ruangan di dalam rumah iglo kan lebih hangat, karena bisa nyerap hawa panas yang dihasilin manusia. Jadi, walaupun di luar dingin banget sampai berminus-minus derajat, di dalam bisa tetap lebih hangat. Oh iya, sampai sekarang pun si penulis itu masih tetap berkarya loh. Semua karyanya dia didedikasiin buat mendiang suaminya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Centigrade. Di film ini tuh kita jadi dapat ilmu ya. Cara bertahan dari udara dingin pakai efek iglo tadi itu.